Mari kita kembali berdoa sebelum acara firman. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa dalam kebaktian ini kami kembali mendapatkan kesempatan dan kebebasan untuk membaca, mendengar, mempelajari, merenungkan sebagian firman Tuhan. Kami sekali lagi mohon supaya Kau hadir di sini, di gereja maupun dimanapun ada orang yang mengikuti kebaktian kami, dan memimpin, mengarahkan, memberkati acara firman Tuhan, sehingga dalam penyampaian maupun dalam penerimaan, semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya tanpa gangguan apapun. Tolong hamba mudah menyampaikan firman, berikan kekuatan, jasmani, pikiran, suara, berikan pengurapan, berikan kata-kata. Kami serahkan seluruh persiapan khotbahnya dalam tangan Tuhan. Engkau sih tambahi, kurangi, ubahkan, sehingga apapun yang Dia sampaikan betul-betul adalah kata-kata dan kebenaran yang datang dari Tuhan sendiri. Dan semua bisa disampaikan dengan baik, dengan benar, dan dengan sejelas-jelasnya. Dan kami bungkus dengan kuasa dan pekerjaan Roh-Mu, karena kami secara tanpa itu semua akan sia-sia. Dan tolong kami semua dalam mendengar, Tuhan, berikan kami hati yang terbuka, berikan konsentrasi yang baik dari awal sampai akhir, dan berikan terang secukupnya, sehingga kami bisa mengerti. Dan Tuhan telah kami mengerti, berikan kami ketundukan. Kalau ada orang yang belum percaya, bila mereka sadar akan keadaan mereka yang terkutuk di hadapan Tuhan, dan bila mereka bisa percaya Kristus oleh anugerah-Mu, dan bagi kami yang sudah percaya, bila bisa lebih bersyukur dan lebih memuji Tuhan, karena sudah dipindahkan dari kutuk, keadaan terkutuk, menjadi keadaan diberkati oleh pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tuhan, kami sekali lagi serahkan akan sinyal HP, Wi-Fi, dan sebagainya, supaya jangan ada gangguan pada siapapun dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Judul khotbah hari ini adalah kematian yang terkutuk. Ada dua versi dari khotbah ini, ada yang ringkas, ada yang panjang. Dan di sini saya ambil yang panjang. Kematian yang terkutuk dalam Galatia pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat 14. Mari kita membacanya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saudara, kalau zaman sekarang ini sudah mendengar khotbah-khotbah, apalagi khususnya di dalam kalangan gereja-gereja yang karismatik, Pentakosta, Bethel, dan sebagainya, maka yang banyak didengar adalah Allah itu kasih, dan karena itu selalu memberi berkat berlimpah-limpah. Sekalipun mungkin mereka juga bicarakan berkat rohani, tetapi biasanya yang lebih ditekankan adalah berkat jasmani. Ya, jadi diberkati berkat jasmani berlimpah-limpah, uang berlebih-lebihan, lalu penyakit semuanya sembuh, dan segala problem beres, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi saudara dapat tantangan dengan hal itu.
Hari ini saya justru akan membahas tentang kutuk dari Allah kepada manusia. Yang banyak orang beritakan adalah berkat. Saya percaya berkat-berkat tertentu, bukan berkat-berkat semua yang mereka bicarakan. Tapi sekarang tetap saya juga tidak membicarakan berkat yang manapun. Saya hari ini bicara tentang kutuk. Cuma nanti tetap ada bagian terakhirnya, ada berkatnya. Ya. Kutuk dari Allah kepada manusia. Saudara, pertama yang kita bahas adalah kutuk. Mengapa Allah itu bisa mengutuk? Allah yang Maha Kasih bisa mengutuk karena Dia pada saat yang sama juga adalah Maha Suci dan Maha Adil. Jangan sampai saudara terlalu menekankan kasih Allah sehingga mengabaikan keadilan dan kesucian Allah, seperti saksi Yehuwa misalnya, yang karena menekankan kasih Allah lewat batas, akhirnya mengatakan tidak ada neraka karena Allah itu Maha Kasih, tidak mungkin menyiksa manusia selama-lamanya di dalam neraka. Saudara, penekanan satu kebenaran secara berlebihan sehingga mengabaikan kebenaran yang lain menyebabkan terjadinya ajaran sesat. Beberapa hari terakhir ini Facebook dipenuhi dengan perdebatan antara David Tong yang mempercayai Allah, Yesus itu cuma dibangkitkan oleh Allah, bukan bangkit sendiri. Nah, dia pertama-tama berdebat dengan Albert dan saya yang mempercayai bahwa memang Kristus dibangkitkan. Kami percaya, saudara ya, harus percaya. Itu yang banyak terdapat Kristus dibangkitkan oleh Allah atau oleh Bapa. Tetapi ada beberapa ayat yang secara sangat jelas, kelewat jelas, menekankan bahwa Yesus juga bangkit sendiri. Dan itu dua bukan hal yang bertentangan, saudara ya. Karena sebagai manusia dia dibangkitkan. Sebagai Allah dia membangkitkan dirinya sendiri. Ingat, dia adalah the God-man. Sungguh-sungguh Allah atau 100% Allah, dan sungguh-sungguh manusia atau 100% manusia. Jadi tidak bisa kita menyoroti dia hanya sebagai manusia. Kalau disoroti hanya sebagai manusia, tentu saja dia harus dibangkitkan. Tapi pada waktu the God-man disoroti sebagai Allah, Allahnya ini Maha Kuasa, saudara. Dan dia bisa membangkitkan dirinya sendiri, dan memang itu yang dilakukan. Yohanes pasal 2 ayat 19 sampai 22, dan Yohanes 10 ayat yang ke-18, dan banyak hal yang lain lagi sebetulnya mendukung secara sangat jelas bahwa Kristus itu bukan hanya dibangkitkan, tetapi juga bangkit sendiri. Dan itu bukan hal-hal yang kontradiksi. Saya lanjutkan, saudara. Kita masuk dalam poin yang kedua. Terkutuk itu adalah suatu kondisi di hadapan Allah. Ingat ya, saya ulangi lagi. Terkutuk merupakan suatu kondisi di hadapan Allah. Sekalipun bisa terjadi, tetapi tidak selalu keadaan terkutuk itu dimanifestasikan atau diwujudkan dalam bentuk penderitaan atau hal-hal yang tidak enak yang lain. Jadi jangan bayangkan bahwa orang yang terkutuk itu pasti akan menderita AIDS, jatuh bangkrut, hancur dalam studi atau pekerjaannya, berantakan keluarganya, dan sebagainya. Jangan bayangkan pasti. Bisa sih, bisa saja. Tapi pasti tidak. Sejalan dengan itu, saudara, maka kata berbahagialah yang dalam bahasa Inggrisnya adalah blessed, arti sebetulnya diberkatilah, juga merupakan suatu kondisi di hadapan Allah yang tidak selalu dimanifestasikan dengan pemberian kekayaan, kesehatan, dan berkat-berkat jasmani lainnya. Saudara melihat di dalam Matius 5 ayat 12 dan 1 Petrus 4 ayat yang ke-14. Karena saudara bisa saja untuk sementara waktu
Keadaan terkutuk itu tidak mempunyai perwujudan buruk yang terlalu berarti dalam hidup seseorang. Karena itu bisa saja seseorang yang hidup dalam dosa, penipuan, perzinahan, dan sebagainya, tetapi hidupnya sehat. Dan pekerjaan maupun keuangan orang itu lancar. Kan itu kalau hidup saudara baik-baik saja, dalam hal pekerjaan atau studi, dalam hal keuangan, dalam hal kesehatan, dan sebagainya, jangan terlalu cepat beranggapan bahwa saudara tidak terkutuk di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau membandingkan, cerita yang paling bagus untuk dilihat adalah cerita Lazarus dan orang kaya. Dalam Lukas 16 ayat 19 sampai dengan 31. Yang mana dari dua orang itu yang terkutuk dan yang mana yang diberkati? Jelas sekali saudara, karena yang masuk surga adalah Lazarus. Sekalipun dalam sepanjang hidupnya di dunia dia miskin dan tidak punya rumah dan tidak punya apapun, tapi dia yang diberkati karena dia masuk surga. Dan orang kaya itu sekalipun di dunia berlimpah-limpah dengan kekayaan, bisa pesta pora setiap hari, tapi dialah orang yang terkutuk karena pada akhirnya dia masuk neraka. Juga kalau kita melihat dalam Lukas 8 ayat 32, permintaan atau doa, ya tidak bisa disebut doa, masa setannya berdoa, tapi tetap permintaan yang ditujukan kepada Yesus itu tetap bisa disebut doa ya. Setan-setan waktu diusir dari diri orang yang dirasuk, mereka minta untuk diizinkan masuk ke dalam babi-babi, dan permintaan atau doa itu dikabulkan. Sedangkan dalam Lukas 8 ayat 38-39, permintaan atau doa dari orang yang disembuhkan itu ditolak. Dia mau yang ikuti Yesus tidak boleh. Ya, kamu tetap di sini saja. Yesus tinggalkan sebagai misionaris. Jadi doanya setan dikabulkan, doanya orang yang disembuhkan, yang jelas orang percaya, ditolak. Tetapi saudara, mana dari mereka yang diberkati dan mana yang terkutuk? Saya kira tidak usah saya jawab. Saudara pasti tahu yang mana. Sekarang poin yang ketiga, dosa selalu menyebabkan kutuk. Poin A ini kita lihat dari banyak ayat Alkitab, saudara ya. Saya tidak bacakan ayat-ayatnya. Saya hanya bacakan alamat dari ayatnya. Saudara bisa baca sendiri. Pertama, saudara, Kejadian 3 ayat 14 dan 17. Ular dan tanah dikutuk gara-gara dosa. Yang kedua, Kejadian 4 ayat 11 sampai 12. Kain dikutuk karena membunuh Habel. Yang ketiga, Kejadian 9 ayat 25. Kanaan dikutuk. Yang keempat, Ulangan 27 15 sampai 26. Sederetan dosa yang menyebabkan kutuk. Ya, kalau Israel itu meninggalkan Tuhan, pokoknya maka banyak dosa itu semua menyebabkan macam-macam kutuk. Lalu poin kelima, Ulangan 28 ayat 15 sampai dengan 46, macam-macam kutuk karena dosa atau ketidaktaatan. Tadi dua ini mirip betulnya ya. Lalu yang keenam, Hakim-Hakim 5 ayat 23, kota Meros dikutuk karena tidak ikut berperang. Sesuatu yang perlu kita renungkan ya. Itu memang perang jasmani yang dibicarakan di sana. Kalau seluruh Israel perang, ada satu kota tidak mau ikut perang, mereka dikutuk. Kita perang jasmani tidak ya, tetapi perang rohani ya. Kalau saudara tidak mau ikut perang, maka saudara sebetulnya dikutuk. Sekarang poin yang ketujuh, Amsal 7 ayat 3, Amsal 3 ayat 33. Kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Jadi suatu kekontrasan ditunjukkan ya. Kalau orangnya fasik, maka kutuk Tuhan ada di dalam rumah itu. Tapi kalau itu orang benar, maka tempat kediaman orang benar itu diberkati. Kontras sekali ya. Sekarang kita melihat Maleakhi 2 ayat 2. Jika kamu tidak mendengarkan, dan jika kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku, firman Tuhan semesta alam, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu, dan aku akan membuat berkat-berkatmu menjadi kutuk,
Dan aku telah membuatnya menjadi kutuk, sebab kamu ini tidak memperhatikan. Ya, jadi dosanya kelihatannya kalau bagi mata orang yang tidak ngerti Alkitab, rasanya dosa yang ringan cuma seperti ini ya. Mereka bukan bunuh orang, bukan memperkosa, bukan berzina atau apapun. Cuma tidak mendengarkan. Dan kamu tidak memberi perhatian untuk menghormati namaku. Lalu di sini juga laki-laki ada, kamu ini tidak memperhatikan. Itu suatu dosa yang cukup. Tidak memperhatikan Tuhan, tidak mempedulikan Tuhan, tidak mempedulikan firman Tuhan. Itu semua merupakan dosa yang hebat. Tidak menghormati nama Tuhan, itu semua menyebabkan kutuk dikirim oleh Tuhan. Dan semua berkat-berkat kita diubah dari berkat menjadi kutuk. Lalu kalau tadi sudah kita lihat sederetan ayat-ayat perjanjian lama, sekarang ayat-ayat perjanjian baru ya. Galatia 1 ayat 6-9 itu membicarakan Injil yang berbeda atau Injil yang lain. Kalau Paulus memberitakan Injil itu selamat karena iman saja, di sini iman plus perbuatan. Dan nabi palsu yang memberitakan Injil yang berbeda itu dikutuk oleh Paulus di dalam ayat 8 dan ayat 9. Sekarang kita lihat ayat lain, Matius 25 ayat 41. Ini perumpamaan dan sekaligus nubuat. Pada akhir zaman Yesus akan pisahkan domba di sebelah kanan dan kambing di sebelah kiri, dan kambing-kambing yang akan masuk neraka itu dikutuk, terkutuklah ya. Jadi saudara, dosa memang selalu menyebabkan kutuk. Sekarang kita lihat poin B. Ini juga terlihat dari ayat 10b yang mengutip dari Ulangan 27 ayat 26a. Pertama, saudara dapat bandingan ayat 10b dengan ayat 26a ya. Supaya saudara bisa melihat di sini ayat 10b-nya. Dari sini ayat 26, Ulangan 27 ayat 26a ya. Ayat 10b-nya berkata, terkutuklah orang yang tidak setia. Sebetulnya setiap orang yang tidak setia, kalau dilihat dari terjemahan NIV ya, setiap orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Jadi seharusnya ada kata setiap. NIV mengatakan terkutuklah setiap orang yang tidak terus-menerus melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam kitab hukum Taurat. Sekarang saudara, kita bandingkan ayat 10b ini dengan Ulangan 27 ayat 26a. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Rasanya tidak mungkin terhindarkan bahwa ayat 10b ini mengutip Ulangan 27 ayat 26. Tetapi ada perbedaan antara dua ayat ini ya. Bedanya adalah, pertama poin A, dalam ayat 10b ini Paulus mengatakan kitab hukum Taurat. Kalau dalam Ulangan 27 ayat 26 itu cuma perkataan hukum Taurat. Ini kitab hukum Taurat. Ya, tidak terlalu berbeda. Maksudnya untuk menekankan seluruh hukum Taurat. Kan saudara, dalam ayat 10b ini juga, ini yang lebih penting ya, ada perbedaan ini di mana Paulus mengatakan atau menambahkan kata-kata segala sesuatu yang tidak ada di dalam Ulangan 27 ayat 26a. Perhatikan ini ya. Ulangan 27 ayat 26a. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Tidak ada kata-kata segala sesuatu. Tetapi di dalam ayat 10b, terkutuklah setiap orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu. Ini ya. Yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kalau di dalam NIV diterjemahkan dengan cara yang berbeda. Terkutuklah setiap orang yang tidak terus melakukan segala sesuatu. Ya, segala sesuatunya sebetulnya sama ya. Cuma yang di atas tidak setia melakukan, yang di sini tidak terus melakukan. Ya. Jadi saudara,
ada perbedaan kata-kata ini segala sesuatu. Sekarang saudara, kalau kita melihat dalam King James dan New King James, Ulangan 27 ayat 26 itu mengandung kata all atau semua. Mari kita lihat Ulangan 27 ayat 26. Di sini ada kata all, ya. Di sini juga New King James ada kata all. Tapi keduanya mencetak kata all itu dengan cetak miring. Dan itu menunjukkan sebetulnya kata itu tidak ada di dalam aslinya. Dan kalau kita melihat RSV, NIV, dan NASB maupun kitab suci yang lain, Ulangan 27 ayat 26 tidak mempunyai kata itu. Dalam semua manuskrip bahasa Ibrani, Ulangan 27 ayat 26 tidak mengandung kata all itu. Sehingga ada yang menganggap bahwa penyalin kitab suci, penyalin PL ya, berarti para ahli Taurat, sengaja membuang kata ini supaya tidak terlihat bahwa kita harus taat secara sempurna baru tidak terkutuk. Tetapi ada 6 manuskrip non-Ibrani, termasuk Septuaginta. Septuaginta itu Perjanjian Lama yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi Perjanjian Lama itu aslinya dalam bahasa Ibrani, memang ada sedikit Perjanjian Lama dalam bahasa Aramaik, sedikit saja dalam kitab Daniel dan entah kitab apalagi saya tidak ingat. Tetapi mayoritas dalam bahasa Ibrani, tapi ini lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan terjemahan Yunani, PL Yunani ini disebut dengan nama Septuaginta, seringkali ditulis dengan simbol LXX 70 angka Romawi. Mungkin penerjemahnya memang ada 70. Di mana Ulangan 27 ayat 26 mengandung kata all. Saya tidak menerjemahkan kata-kata Adam Clarke ini, karena intinya sudah saya berikan di atas itu dengan kata-kata saya sendiri. Saudara, sekarang dari semua ini bisa disimpulkan adanya beberapa kemungkinan. Pertama, poin A. Ulangan 27 ayat 26 ini ada di dalam autografnya atau manuskrip aslinya memang mengandung kata all. Tetapi lalu dibuang oleh para penyalin. Kalau ini yang benar, maka ini menunjukkan kurang ajarnya para penyalin itu. Tetapi saya sendiri tidak terlalu yakin akan kebenaran dari hal ini atau poin ini. Sekarang kemungkinan kedua, poin B. Ulangan 27 ayat 26 tidak mempunyai kata all, tetapi secara implisit kata itu ada. Ini kata-kata Albert Barnes tentang Galatia 3 ayat 10. Kata semua tidak dinyatakan dalam bahasa Ibrani dalam kitab Ulangan, tetapi secara jelas ada secara implisit dan telah dimasukkan oleh penterjemah-penterjemah bahasa Inggris. Jadi sebetulnya tidak ada, kalau eksplisit tidak ada, tetapi implisit ada. Kalau kita tadi lihat Ulangan 27, ini terkutuklah orang yang tidak menempati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Kayaknya ini merupakan kesimpulan dari ayat-ayat yang mendahuluinya ya. Ini terus terkutuklah banyaknya mulai dari ayat 15 ya. Terkutuk orang yang membuat patung pahatan atau patung tulangan dan sebagainya. Terkutuklah orang yang memandang rendah ibu bapaknya. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Ini mencuri ya. Ini batasnya di sini digeser, tanah dia jadi lebih besar, tanahnya tetangganya jadi lebih kecil, gitu ya. Terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. Membawa orang melek ke jalan yang sesat saja sudah terkutuk menurut saya.
Tapi orang buta itu lebih parah lagi kalau dibawa ke jalan yang sesat, karena dia tidak tahu apa-apa. Nah, kita menyesatkan orang yang buta. Ini keterlaluan. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim, dan janda. Lalu terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. Lalu ayat 21, terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. Ayat 22, terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan, anak ayah, atau anak ibunya. Ayat 23, terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya perempuan. Ayat 24, terkutuklah orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tersembunyi. Ayat 25, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seorang yang tidak bersalah. Jadi sederetan kata terkutuk, rasanya ayat 26-nya ini merupakan kesimpulannya. Terkutuklah orang yang tidak mendapati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Jadi memang rasanya ini ada kata all, semua. Karena setiap bagiannya terkutuk. Kalau ada satu saja yang dia tidak tepati, ya dia terkutuk. Karena itu sebetulnya kata semua itu implisit ada di sini. Ya, jadi ini pandangan yang kedua, kata all eksplisit tidak ada. Tapi secara implisit kata itu ada. Sekarang kita masuk dalam poin C, saudara. Bisa juga bahwa sebetulnya ulangan 27 ayat 26 itu memang tidak mengandung kata all. Tetapi karena dalam ulangan 28 ayat 1 dan 15 ada kata all, maka Paulus menambahkan kata itu pada waktu mengetik ulangan 27 ayat 26. Kita lihat ulangan 28 ayat 1, kita perlu perhatikan ya. Ulangan 27 ayat 26 ini ayat terakhir dalam pasal 27 ya. Dalam ulangan pasal 27, ini ayat terakhir. Jadi setelah ini pasal 28. Ya. Dan ini yang saya bacakan ayat 1 dan ayat yang ke-15. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Ya, jadi perhatikan, sudah saya tunjukkan tadi, ulangan 27-26 itu ayat terakhir dalam ulangan 27. Jadi ulangan 28 ayat 1 itu persis merupakan sambungan dari ulangan 27-26. Dan ingat ya, itu ada pasal dan ayat. Itu hanya dalam Alkitab terbitan terbitan penerbit modern ya. Kalau modelnya manuskrip itu tidak ada pasal ataupun ayat, semua disambung semua. Jangankan beda antara pasal ataupun ayat, spasi antar kata itu tidak ada, semua tulisan disambung semua. Jadi makin kita melihat kalau ulangan 27 ayat 26 itu disambung dengan ulangan 28 ayat 1, karena memang dalam manuskrip itu seperti itu, makin kita melihat adanya kemungkinan bahwa Paulus melihat satu baris di bawahnya ada kata segala, kalau dia masukkan dalam ulangan 27 ayat 26 pada waktu dia kutip itu di dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-10. Sekarang poin keempat. Atau Paulus menafsirkan bahwa ulangan 27 ayat 26 itu maksudnya adalah semua kata-kata hukum Taurat. Ingat saudara ya, bahwa kalau ada penulis perjanjian baru menafsirkan perjanjian lama, pada saat mereka menuliskan firman Tuhan atau kitab suci, maka tafsiran mereka itu infallible atau tidak bisa salah. Karena pada waktu mereka menulis Alkitab, mereka diilhami oleh Roh Kudus, itu menyebabkan tulisan mereka tidak mungkin salah. Yang kita akui tidak mungkin salah sama sekali itu hanya autografnya atau Alkitab aslinya, bukan salinan apalagi terjemahan. Ya saudara, tidak mungkin bisa salah.
Jadi yang manapun yang benar, apakah itu ayat poin C ini atau poin D ini, maka tetap memang perbedaan itu sudah bisa dijelaskan. Bahkan bisa juga dijelaskan dengan poin ini. Cuma kalau yang poin A ini yang saya tidak bisa menerima, tapi poin B, poin C, poin D bisa menjelaskan mengapa ada kata-kata segala sesuatu di dalam Galatia 3:10, padahal tidak ada dari sumbernya dalam Ulangan 27 ayat 26. Kan saya lanjutkan dengan poin yang kedua. Dalam ayat 10b ini, Galatia 3 ya, ada dua hal yang ditekankan oleh Paulus. Pertama, setia melakukan. Dalam NIV, continue to do, terus melakukan. Sama betulnya ya, setia itu tidak boleh gagal satu kali pun ya. Terus melakukan juga. Gagal satu kali saja, maka sudah tidak memenuhi syarat ini. Mungkin tidak sukar, saudara, untuk mentaati hukum Taurat tertentu kalau hanya kadang-kadang saja. Tetapi bagaimana kalau harus terus-menerus mentaatinya? Misalnya hukum jangan berdusta. Kalau kita harus mentaati itu dalam satu hari, mungkin tidak sukar. Tapi saudara, kalau harus selalu melakukan, terus melakukan, atau setia melakukan dalam arti terus-menerus tidak berdusta satu kali pun seumur hidup. Saudara, bayangkan itu saudara. Apakah saudara selalu bisa jujur atau tidak berdusta? Juga sabar itu jelas sesuatu yang diharuskan oleh Alkitab. Sekalipun tidak dalam setiap kondisi. Tetapi kalau kita sabar sebentar ya mungkin gak ada masalah. Cuma selalu sabar, itu lain, saudara. Sabar, bahkan orang yang paling sabar pun bisa muntah, bisa naik darah. Selalu rendah hati, selalu rajin, selalu hormat pada orang tua, selalu memberitakan Injil dalam setiap kesempatan, selalu tekun atau rajin dalam saat teduh, setiap hari, selalu setia dan mengasihi istri atau suami, selalu menghindari perzinahan dan sebagainya. Yang manapun kalau sudah ditambahi dengan kata selalu, maka itu menjadi atau mustahil atau hampir mustahil. Tapi saudara, bagaimanapun menurut ayat ini, kalau saudara tidak bisa terus setia atau terus melakukan, maka ayat 10b ini menyatakan saudara sebagai orang terkutuk. Berarti saudara, satu kali saja gagal, satu dosa saja, itu membuat saudara terkutuk. Tidak peduli perintah Tuhan yang mana, satu kali saja sudah gagal lakukan, sudah tergolong orang yang terkutuk. Sekarang kalau poin A tadi itu setia melakukan, poin B-nya segala sesuatu. NIV menerjemahkan everything. Ini menunjukkan bahwa setiap dosa menyebabkan kita terkutuk. Tidak peduli apakah itu adalah pertama dosa besar, berzina gitu ya. Dosa kecil atau remeh, berdusta, terlambat datang dalam kebaktian, malas dan sebagainya. Juga tidak peduli apakah itu dosa aktif, di mana kita melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, atau dosa pasif, di mana kita tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, dosa sengaja atau dosa yang tidak disengaja. Yang keempat, dosa melalui perbuatan, perkataan, ataupun pikiran dan motivasi. Dalam konteks zaman sekarang, di mana perjanjian baru sudah ada, maka jelas ini mencakup juga hukum-hukum perjanjian baru, seperti kasihlah musuhmu, Matius 5:44, larangan perzinahan dalam hati atau pikiran, Matius 5:28, dan sebagainya.
Kalau dua hal di atas ini digabungkan, maka maksudnya adalah kalau seseorang tidak dengan setia atau terus-menerus mentaati semua firman Tuhan, maka dia adalah orang terkutuk. Mentaati satu saja terus-menerus dengan setia tanpa gagal satu kali pun, mentaati satu hukum saja, itu atau hampir mustahil atau betul-betul mustahil. Sekarang yang dituntut oleh pasal 310B ini mentaati dengan setia semua firman Tuhan. Ini jelas-jelas mustahil bagi kita yang manapun. Hanya Yesus yang berhasil melakukan itu. Tidak ada manusia yang manapun yang tidak terkutuk, karena semua manusia pasti gagal untuk mentaati seluruh firman Tuhan terus-menerus tanpa gagal atau jatuh satu kali pun. Karena mari kita bandingkan dengan Yohanes 7:49. Ini kata-kata dari ahli-ahli Taurat dan sebagainya, kebanyakan tokoh-tokoh agama Yahudi ya. Tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Ini adalah kata-kata dari para tokoh Yahudi tentang orang Yahudi awam. Mengapa mereka berkata demikian? Karena tidak mengenal hukum Taurat berarti tidak melakukan hukum Taurat. Dan tidak melakukan hukum Taurat berarti terkutuk. Ulangan 27:26. Tetapi para tokoh Yahudi itu lupa bahwa sekalipun mereka mengenal hukum Taurat, tapi mereka juga adalah orang terkutuk, karena tidak seorang pun dari mereka yang manapun dari kapanpun sampai kapanpun yang bisa taat secara sempurna, dan ketidaktaatan sedikit saja dan satu kali saja sudah menyebabkan terkutuk. Ulangan 28 ayat 1, ayat 15, dan Galatia 3 ayat 10b. Sampai di sini, apakah saudara merasa saudara orang terkutuk? Kalau melihat kehidupan saudara masing-masing, tidak usah lihat orang lain, lihat diri saudara sendiri. Sudah pasti kita semua, saudara maupun saya, sebetulnya termasuk sebagai orang terkutuk. Sekarang sudah ada poin 4. Kalau orang yang terkutuk tadi itu mau selamat, dan dia mau selamat dengan menggunakan perbuatan baik, berusaha mati-matian untuk berbuat baik, maka orang yang mau selamat karena perbuatan baik itu justru berada di bawah kutuk lagi. Mari kita lihat ayat 10a-nya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Nah saudara, ini yang perlu dijelaskan ya. Hidup dari pekerjaan hukum Taurat itu apa maksudnya? Ini yang saya jelaskan dalam poin A. Kata-kata orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat menunjuk pada orang yang percaya pada keselamatan karena perbuatan baik atau ketaatan. Jadi dia mentaati hukum Taurat itu tujuannya supaya bisa hidup, ya, berusaha selamat oleh ketaatan pada hukum Taurat. Nah, kata-kata yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat ini oleh NASB diterjemahkan are of the works of the law, adalah dari pekerjaan hukum Taurat. NIV menerjemahkan who rely on observing the law, yang bersandar pada ketaatan pada hukum Taurat. Nah, golongan ini kontras dengan orang dalam ayat 9 yang hidup dari iman. Mungkin ayat 9-nya perlu dibaca semuanya. Galatia 3 ayat 9. Kita tadi sudah bahas ayat 10-nya ini ya. Nah, kita lihat ayat 9-nya. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Ini hidup dari iman. Yang di sini hidup dari pekerjaan hukum Taurat. Dua ini kontras ya. Ini mengandalkan iman supaya bisa mendapatkan hidup. Nah, mereka ini diberkati bersama dengan Abraham yang beriman. Dan hidup dari pekerjaan hukum Taurat ini mengandalkan ketaatan pada hukum Taurat untuk bisa mendapatkan hidup. Begitulah kira-kira penjelasannya ya.
Jadi, saudara, ayat 9 dan ayat 10a mengkontraskan dua golongan. Yang pertama adalah orang yang percaya pada keselamatan karena iman, itu ada dalam ayat 9. Itu seperti Abraham dan sebagainya, itu diberkati. Yang kedua, orang yang percaya pada keselamatan karena perbuatan baik, ayat 10. Ayat 10a ini secara eksplisit mengatakan bahwa orang-orang yang berusaha untuk menyelamatkan diri mereka sendiri melalui perbuatan baik adalah orang-orang terkutuk. Jadi saudara, kalau saudara tadi dalam bagian atas sudah merasa terkutuk, lalu saudara sekarang bertobat, mau taat mati-matian, justru saudara jadi terkutuk. Ini yang diajarkan dalam ayat 10a. Rasanya aneh, tapi itulah ajaran firman Tuhan. Tinggal saudara mau percaya atau tidak kepada firman Tuhan. Yang tidak taat, terkutuk. Dia sekarang mati-matian berusaha taat, terkutuk lagi. Sekarang kita lanjutkan dengan poin B. Tadi sudah kita lihat bahwa orang yang berbuat dosa adalah orang terkutuk. Dan ini memang tidak aneh. Tapi sekarang dikatakan bahwa orang yang mau selamat karena perbuatan baik atau ketaatan adalah orang yang ada di bawah kutuk. Dan ini aneh. Orang itu karena ingin selamat lalu berbuat baik dan mentaati hukum Taurat atau firman Tuhan. Bukankah itu baik? Tapi firman Tuhan justru berkata bahwa orang seperti itu adalah orang yang di bawah kutuk. Ayat 10a. Mengapa demikian? Ini alasannya, saudara. Karena tidak ada orang yang bisa taat sempurna. Bahkan sebetulnya tidak ada orang yang bisa taat sedikit pun. Kita akan percaya total depravity ya. Kecuali dia sudah percaya, dia tidak mungkin bisa berbuat baik. Jelas, sama sekali. Sedangkan ketidaktaatan sedikit saja sudah menyebabkan seseorang menjadi terkutuk. Ayat 10b. Jadi, orang yang tidak taat sedikit saja terkutuk. Lalu orang yang mau bertobat, mau taat mati-matian, dia terkutuk lagi. Karena tidak ada orang bisa taat sempurna. Ketaatan selanjutnya yang dia putuskan mau dia lakukan, tidak mungkin dia lakukan. Bukan cacat sedikit, sebetulnya cacat semua. Karena keadaan total depravity manusia. Sudah bandingkan ajaran yang dari kata-kata yang saya blok ini ya. Bandingkan dengan ajaran gereja Roma Katolik yang mengatakan bahwa ada orang-orang suci atau kudus dalam kalangan mereka yang bukan hanya bisa mencapai standar Allah, tetapi bahkan bisa melebihinya. Jadi kalau dalam Katolik itu, kalau orang biasa ya, tidak peduli dia pastor atau siapapun, mereka itu yakin mereka mesti masuk api penyucian dulu. Yang langsung masuk surga, itu hanya orang-orang suci atau orang-orang kudus, santa-santo dalam kalangan mereka. Karena orang-orang ini dianggap bukan hanya bisa mencapai standar Allah, tapi bahkan bisa melebihinya, sehingga kelebihan perbuatan baik. Lah perbuatan baik itu disimpan dalam semacam bank perbuatan baik. Dan Paulus berhak memberikan itu kepada orang yang kekurangan perbuatan baik, sehingga orang itu dari api penyucian bisa masuk surga. Itu yang dijual pada zamannya reformasi. Saudara, kalau memang ajaran ini benar, ajaran Roma Katolik ini ya, bahwa ada orang-orang suci atau kudus yang bukan cuma bisa mencapai standar Allah, tapi bahkan bisa melampauinya, bisa kelebihan perbuatan baik, maka seluruh argumentasi Paulus di sini ini harus dibuang. Ayat 10b itu 10a 10b buang semua. Bandingkan juga dengan ajaran-ajaran gereja-gereja sesat lainnya yang mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik dan sebagainya. Mau berdasarkan perbuatan baik itu terkutuk ya. Jadi gereja atau ya apakah itu sekte dalam Kristen ataukah itu agama lain, pokoknya mengandalkan perbuatan baik itu selamat.
itu menekankan bahwa orangnya terkutuk, itu ayat 10b. Karena tidak ada yang bisa setia, saudara. Apalagi setia dalam segala sesuatu. Tidak mungkin. Sekarang poin kedua. Karena hukum Taurat itu tidak menyediakan atau memberikan pengampunan dosa. Baca ayat 10, 11a, dan 12b yang sedikit pun tidak berbicara tentang pengampunan dosa. Kita baca ayat 10 sampai dengan 12 semuanya saja ya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Saudara, siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Ini kebenaran, saudara. Tapi ingat, melakukannya ini seperti tadi dalam ayat 10, melakukan segala sesuatu dengan setia. Jadi maksudnya di sini ketaatan sempurna. Ada beberapa ayat dalam Alkitab yang menunjukkan orang bisa selamat karena ketaatan. Tapi harus ditafsirkan ketaatannya itu harus ketaatan sempurna. Dan itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh siapapun. Sudah saya bahas, saya kira dalam khotbah saya yang pernah saya berikan berjudul 2 Jalan Keselamatan. Jalan yang pertama dengan iman kepada Kristus, jalan yang kedua dengan ketaatan. Bisa memang teoritis. Kalau taatnya segala sesuatu dengan setia, sempurna ketaatannya, maka ayat-ayatnya ada. Orang itu selamat. Tapi itu cuma teoritis. Karena dalam praktisnya, tidak ada orang bisa taat secara sempurna. Jadi akhirnya jalan ke surga yang memang cuma satu, bukan 2 jalan. Karena jalan yang pertama itu hanya teoritis dan tidak ada praktisnya. Jalan yang kedua, beriman kepada Kristus, itu yang menyebabkan kita betul-betul diselamatkan dan diampuni dan masuk ke surga. Bandingkan juga dengan Kitab Rasul 13 ayat 38. Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Jadi dari Taurat itu tidak ada pengampunan dosa. Bandingkan juga dengan Ibrani 10 ayat 1-4. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Saudara, ini menunjukkan bahwa semua upacara pengorbanan dalam perjanjian lama, ini saya tekankan ya, terpisah dari pengorbanan Kristus. Sebetulnya juga tidak memberikan pengampunan dosa sama sekali. Kalau dalam faktanya nanti ada pengampunan dosa diberikan dalam perjanjian lama, karena mereka melakukan hal-hal yang diharuskan oleh Taurat, kalau dosa ini harus persembahkan ini dan sebagainya, itu karena adanya pengorbanan Kristus yang diberlakukan surut. Mereka percaya pada tipenya atau simbolnya, dianggap mereka percaya kepada antitipenya atau realitanya, yaitu Kristus. Tapi seandainya itu terpisah sama sekali dengan pengorbanan Kristus,
Seandainya pengorbanan Kristus tidak ada, mereka mau sembelih jutaan domba, kambing, lembu jantan, dan sebagainya. Semuanya tidak ada gunanya. Pikirkan saudara, bayangkan dosa bisa diampuni dengan sembelih domba, sembelih kambing, sembelih lembu, lalu dibakar. Itu omong kosong. Tapi itu bisa karena itu merupakan merupakan simbol dari Kristus, nanti dikenapi oleh Kristus. Jadi dihubungkan dengan pengorbanan Kristus, baru hal-hal itu ada gunanya. Terpisah dari pengorbanan Kristus, semua hal itu sama sekali tidak ada gunanya. Sebaliknya saudara, firman Tuhan berkata bahwa hukum Taurat itu membangkitkan murka. Kita lihat dalam Roma 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Yang ketiga, alasan yang ketiga, karena firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh iman. Jadi kalau saudara mau pakai perbuatan, ya saudara tidak termasuk orang benar. Ya, kita baca dalam ayat 11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Pokoknya kalau orang mau benar, dia harus hidup oleh iman. Jadi mengusahakan hidup itu melalui iman, bukan melalui perbuatan. Sekarang Habakuk 2 ayat yang keempat. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Kalau membusungkan dada dalam hal ini konteksnya kelihatannya orangnya membanggakan kesalehan model seperti ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik itu ya. Punya sikap self-righteous, merasa dirinya benar, holier than thou attitude, sikap lebih kudus dari engkau, itu membusungkan dada. Saya kira itu yang dimaksudkan. Tapi di sini dikatakan orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Kalau lurus hatinya dia mestinya tahu dia berdosa. Tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Karena Roma 1:17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ini ayat yang direnungkan oleh Martin Luther sampai pada pertobatannya, tidak lagi percaya keselamatan karena perbuatan baik, yang membuat dia frustrasi habis-habisan karena tidak mungkin bisa berbuat baik, dan terus sadar akan banyaknya dosanya. Tapi setelah dia merenungkan ayat ini, dia sadar orang benar itu hidup oleh iman. Pada saudara, hukum Taurat itu kontras dengan iman. Kita lihat ayat 12. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Dalam King James, dan hukum Taurat bukanlah dari iman. RSV, tetapi hukum Taurat tidak bersandar pada iman. NIV, hukum Taurat tidak didasarkan pada iman. NASB, tetapi hukum Taurat bukanlah dari iman. Bandingkan Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Saudara, laki-laki ini ayat seperti yang tadi saya jelaskan. Kalau dikatakan orang melakukan hukum Tuhan ya, bisa hidup karenanya. Itu maksudnya melakukannya dengan sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Jalan ini cuma jalan yang bisa secara teori, karena dalam prakteknya, dalam faktanya tidak ada orang bisa taat secara sempurna. Jadi ini jelas tidak bisa dilakukan oleh siapapun.
Karena itu adalah mustahil untuk mencapai surga dengan ketaatan atau perbuatan baik. Saudara, apakah saya termasuk orang yang dibaptis, pergi ke gereja, melayani, memberi persembahan, berdoa, belajar firman Tuhan, membuangi dosa, mentaati firman Tuhan, dengan tujuan supaya selamat atau masuk surga? Kalau iya, maka saudara adalah orang terkutuk. Saudara bukan hanya tidak dijamin selamat, tetapi bahkan saudara dijamin tidak selamat. Saudara bukan hanya tidak dijamin masuk surga, tetapi sebaliknya saudara dijamin tidak masuk, dijamin masuk neraka. Dijamin tidak masuk surga gitu ya. Atau dijamin masuk neraka, itu sama saja. Saudara, ini semua kedengaran mengerikan ya. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Jadi semua orang adalah orang terkutuk. Dan kalau kita mau berbuat baik atau mentaati firman Tuhan dengan tujuan supaya selamat, kita juga terkutuk. Tidak ada jalan keluar. Betulkah tidak ada? Pada saat ini kita boleh merenungkan suatu kabar baik bagi setiap orang yang terkutuk di hadapan Allah. Kabar baik apa itu? Kalau kita masuk dalam poin yang kedua. Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Seandainya saja hal ini tidak ada, maka kita semua terkutuk dan kita akan masuk ke tempat terkutuk mutlak, tidak ada yang terkecuali, dan tempat terkutuk itu adalah neraka. Tapi puji Tuhan, Tuhan memberikan jalan keluar dari keadaan terkutuk, dan dari tempat terkutuk itu, yaitu Kristus menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pada waktu Kristus mati di atas kayu salib, Dia telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Pada saat itu, Dia yang tidak berdosa dan karenanya tidak layak menerima kutuk, telah menjadi kutuk karena kita. Perhatikan ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Paulus bisa berkata bahwa Kristus telah menjadi kutuk berdasarkan Ulangan 21 ayat 23 yang dia kutip di dalam ayat yang ke-13b. Bagian ini ya. Terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Itu dikutip dari Ulangan 21 ayat 23. Sekarang mari kita lagi-lagi membandingkan antara tulisan Paulus dengan sumbernya, sumber kutipannya. Kita baca Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Nah, 13-nya, kalau ini dua kali kata tiang ya, dalam ulangannya. Ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara, kitab suci Indonesia menggunakan kata kayu salib dalam ayat 13b dan kata tiang dua kali di dalam Ulangan 21 ayat 22-23. Tetapi baik dalam ayat 13b maupun dalam Ulangan 21 ayat 22-23, kedua kata itu diterjemahkan sama, yaitu tree, pohon, oleh King James, RSV, NIV, NASB, dan New King James. Dalam The Free Dictionary,
dikatakan bahwa kata tri dalam bahasa kuno bisa berarti tiang gantungan ataupun salib Kristus. Jadi kalau kita sekarang tri itu pasti artinya pohon, tapi dalam bahasa kuno bisa berarti tiang gantungan atau salib Kristus. Memang dalam perjanjian lama sebetulnya tidak dikenal hukuman salib. Sehingga Ulangan 21 ayat 23 sebetulnya memang tidak menunjuk pada penyaliban, tetapi menunjuk pada orang yang dihukum mati pada sebuah tiang, dalam arti orangnya digantung, atau orang yang setelah dihukum mati, dirajam atau apapun, lalu mayatnya digantungkan pada sebuah tiang atau pohon. Kita bisa melihat dari Yosua pasal 8 ayat 29 dan Yosua pasal 10 ayat 26 dan 27. Tapi saudara, Ulangan 21 ayat 23 ini tentu berlaku juga terhadap penyaliban. Ini terbukti dari apa? Pertama, adanya permintaan orang-orang Yahudi untuk menurunkan mayat Yesus dan kedua penjahat sebelum hari gelap. Yohanes 19 ayat 31. Ini jelas untuk mentaati perintah Tuhan dalam Ulangan 21 ayat 22 dan 23. Kalau orang Romawi menyalibkan seseorang, mereka sendiri terpisah dari orang Yahudi, mereka salibkan, mereka biarkan berhari-hari. Orang bisa mati sampai 2-3 hari baru mati, ada yang paling lama 9 hari baru mati. Itu mengerikannya kematian di atas kayu salib. Sangat menyakitkan, tapi lama sekali baru mati. Jadi menderita secara luar biasa. Tapi karena di sini dalam penyaliban Kristus ini adalah gabungan orang-orang Yahudi dan Romawi, maka tokoh-tokoh Yahudi itu tidak mau mayat-mayat itu terus ada sampai besoknya. Kalau sudah hari gelap, itu sabat, bukan sabat, mereka sudah masuk hari berikutnya pokoknya ya. Jadi pergantian hari mereka itu jam 6 sore. Kalau kita jam 12 malam, mereka jam 6 sore. Kalau lewat jam 6 sore, sudah masuk hari berikutnya. Dan itu jelas untuk mentaati perintah Tuhan dalam Ulangan 21 ayat 22 dan 23 itu. Yang mengatakan janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Allah dan sebagainya. Ya. Jadi ini alasan pertama ya, mengapa Ulangan 21 ayat 23 itu tentu berlaku terhadap penyaliban. Yesus bukan digantung tapi disalib, tetapi tetap mereka menerapkan hukum itu di situ, tidak boleh, tetap ada sampai lewat dari jam 6 sore. Lalu kedua, kata-kata Paulus yang mengutip dalam ayat 13, mengutip Ulangan 21 ayat 23 ini, dan menerapkannya pada penyaliban Kristus. Jadi jelas bahwa Ulangan 21 ayat 23 itu tetap berlaku untuk penyaliban. Kalau tidak, Paulus tidak akan terapkan itu pada penyaliban di dalam ayat 13 ini. Nah, kalau Kristus ingin menebus kita dari kutuk hukum Taurat, maka kematian Kristus tidak bisa terjadi dengan cara penggal atau rajam atau cara lain apapun juga, tetapi harus melalui cara yang terkutuk, yaitu penyaliban. Kalau dia mati melalui penggal misalnya atau rajam itu sebetulnya jelas-jelas menakutkan ya saudara ya. Bayangkan batu kena satu kelotak, itu sudah sangat menyakitkan. Batu kedua kelotak, batu ketiga. Apakah batu itu langsung kena kepala kita langsung hancur? Ya kalau seperti itu, cepat kematiannya. Tapi bagaimana kalau batu-batu itu menghancurkan tubuh kita dulu? Kena jengkolnya hancur, kena pahanya patah, dan kena pinggulnya remuk, kena dadanya, tulang-tulang rusuknya remuk semua. Terus satu persatu hancur, gak karu-karuan, terakhir baru mereka lempar kepala. Itu yang mengerikan. Tapi bagaimanapun hukuman rajam bukan hukuman terkutuk. Penggal juga bukan hukuman terkutuk. Memang sebetulnya kalau Kristus mati melalui hukuman gantung,
digantung tuh ya. Maka dia memang mengalami kematian terkutuk. Tetapi hukuman gantung tidak memenuhi satu persyaratan lain, yaitu kematiannya haruslah kematian yang berdarah. Mengapa harus demikian? Karena tipe-tipe simbol-simbol tentang Kristus dalam perjanjian lama adalah hal-hal yang berdarah, seperti binatang untuk korban dosa, domba Paskah, dan sebagainya. Semuanya disembelih, bukan? Dan pada waktu disembelih mereka berdarah. Kalau tipe atau simbolnya berdarah, lalu antitipenya atau realitanya tidak berdarah, tidak cocok. Hukuman gantung cocok dalam hal keterkutukannya. Tapi hukuman gantung tidak cocok karena digantung itu tidak mengeluarkan darah. Jadi satu-satunya kematian yang bisa dialami oleh Kristus, kalau dia mau menjadi penebus dan pemikul kutuk kita, adalah kematian melalui salib. Jadi jangan sekali-kali pikir orang Allah itu merencanakannya tuh mikir-mikir enaknya apa ya, dipenggal, dirajam, atau diracun, atau dibakar, atau apa, dibakar mengerikan kan? Dia tidak mikir-mikir seperti itu, saudara. Tidak ada pilihan lain. Yang terkutuk cuma gantung dan salib. Sedangkan harus berdarah, maka gantung dibuang. Hanya tinggal salib. Tidak ada cara lain melalui mana Yesus mati yang bisa menebus kutuk kita. Saya pernah menonton sebuah film di mana ada orang yang berkata, andai kata Kristus hidup pada abad ke-20, maka orang Kristen tidak akan berkalungkan salib, tetapi berkalungkan sebuah kursi listrik kecil. Ini omong kosong dari orang bodoh yang tidak mengerti teologi. Kristus mati pada zaman kapanpun. Dia tidak bisa mati dengan cara dipenggal, dirajam, ditembak melalui kamar gas ataupun kursi listrik dan sebagainya. Dia harus mati melalui suatu kematian yang terkutuk, yaitu penyaliban. Karena kalau tidak, dia tidak memikul kutuk yang seharusnya untuk kita. Apa sebabnya orang-orang Yahudi memilih penyaliban? Matius 27, ayat 22 dan 23. Mengapa mereka tidak memilih perajaman? Itu yang paling lazim dalam Yahudi, seperti yang mereka lakukan terhadap Stefanus dalam Kisah 7 ayat 58-60. Jelas karena Allah ikut bekerja supaya Yesus mati melalui penyaliban. Dan dengan demikian dia bisa memikul kutuk kita. Jamieson, Fawcett, and Brown mengatakan demikian. Providensia Allah mengaturnya sehingga Yesus harus tergantung pada salib, pada tangan dan kakinya. Sehingga menjadi kutuk bagi kita. Sekalipun kematian itu bukanlah suatu cara eksekusi Yahudi. Tergantung di antara langit atau surga dan bumi, seakan-akan tak layak bagi yang manapun. Saya sudah pernah mengatakannya. Dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, langit atau surga itu sama ya. Inggris membedakan sky dan heaven. Indonesia membedakan langit dan surga. Tapi dalam bahasa Ibrani maupun Yunani, dua kata itu sama. Ya. Jadi saudara, kalau mengapa tergantung atau disalib, itu kok disebut kematian terkutuk. Penjelasannya diberikan oleh Jamieson, Fawcett, dan Brown. Kan tergantung itu kan ngawang begitu ya. Disalib juga ngawang. Seakan-akan bumi tidak mau, langit atau surga tidak mau. Ditolak oleh kedua pihak. Itu dianggap sebagai gambaran terkutuk. Dan Yesus harus mati dengan cara seperti itu. Sekarang kita masuk dalam poin yang ketiga. Keselamatan atau pembenaran karena iman. Karena Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat, maka sekarang kita bisa diselamatkan atau dibenarkan dengan sangat mudah.
yaitu hanya dengan iman atau percaya kepada Kristus. Mari kita lihat ayat-ayatnya nih. Ayat 11b, karena orang benar akan hidup oleh iman. Ayat 14, Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ayat 7 dan ayat 9, jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ayat 9, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Lalu ayat 24 dan 26, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ayat 26, sebab kamu semua adalah anak-anak karena iman di dalam Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 16, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Bagi saudara yang belum pernah sungguh-sungguh percaya pada Kristus, sadarilah saudara, saudara adalah orang terkutuk di hadapan Allah. Kalau saudara tidak percaya pada Yesus Kristus, maka dengarlah nubuat Yesus tentang sikap dan kata-katanya kepada orang terkutuk pada akhir zaman nanti. Ini perumpamaan sekaligus suatu nubuat. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Matius 25 ayat 41. Tetapi sebaliknya saudara, kalau saudara percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, sebagai pengganti saudara memikul kutuk yang seharusnya ada pada saudara, maka pada akhir zaman saudara akan mendengar kata-kata Yesus yang berbunyi demikian. Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Matius 25 ayat yang ke-34. Jadi perhatikan saudara, yang kambing-kambing yang di sebelah kiri itu gambaran orang-orang yang tidak percaya, tetap disebut dengan istilah orang-orang terkutuk. Tapi domba-domba yang di sebelah kanan, yang merupakan simbol dari orang-orang yang percaya, disebut yang diberkati. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Jadi saudara, hanya kalau saudara datang dan percaya pada Kristus, maka saudara akan dibebaskan dari kutuk itu, dan luput dari api neraka yang kekal itu. Saudara, apakah saudara percaya pada Kristus? Bagi saudara yang sungguh-sungguh sudah percaya pada Kristus, berbahagia saudara, karena saudara bukan lagi orang terkutuk karena jasa Kristus yang sudah memikul kutuk itu di kayu salib. Dan ini tidak peduli saudara itu miskin, sakit-sakitan, atau saudara dipenuhi dengan problem tidak karu-karuan. Pokok saudara sungguh-sungguh percaya pada Kristus, saudara bukan lagi orang terkutuk, saudara orang yang diberkati. Karena itu saudara, pertama hiduplah dalam kasih, pujian, syukur, dan penyerahan yang lebih besar kepada Kristus yang sudah rela memikul kutuk saudara. Kedua, beritakanlah Injil kepada banyak orang di luar yang masih ada di bawah kutuk, supaya mereka pun bisa percaya pada Yesus Kristus dan dibebaskan dari kutuk itu, dan bersama-sama dengan kita menjadi orang yang diberkati. Jadi saudara, yang belum percaya, cepat percaya. Tapi yang sudah percaya, kita tinggal bersyukur, memuji Tuhan dan sebagainya, dan juga memberitakan Injil kepada orang-orang di luar. Maukah saudara? Tuhan memberkati saudara. Amin.
Kita berdoa lagi, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami sudah boleh mendengar sebagian firman Tuhan, dan kami sudah membahas tentang kutuk, dan bahwa semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat ada di bawah kutuk, dan satu-satunya kalau kami mau menjadi orang yang diberkati, itu jalannya terbuka hanya karena penebusan Kristus, dan harus kami terima dengan iman, bukan dengan ketaatan atau perbuatan baik. Kami berdoa sekali lagi Tuhan, kalau ada di antara pendengar yang belum percaya, tolong mereka percaya, sehingga mereka pindah kedudukan dari keadaan terkutuk pada keadaan diberkati. Dan bagi kami yang sudah percaya, tolong kami selalu mengucap syukur, memuji Tuhan, tidak peduli keadaan lahiriah kami bagaimana buruknya, dan tolong kami selalu memberitakan Injil kepada orang-orang lain, supaya lebih banyak orang boleh dibebaskan dari kutuk dan menjadi orang-orang yang diberkati, dan pada saat kami mati atau akhir zaman, kami akan masuk ke surga selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.